satu hal yang gue pelajarin tuh leadership penting banget. Yep. Untuk memanage tim yang kita milikin, karyawan-karyawan itu semua. Nomor satu sih kepercayaan. Maksudnya kepercayaan adalah kita bisa mendelegasikan sesuatu ke orang. Karena mendelegasikan sesuatu dan percaya itu susah gitu loh. Karena gue lebih berpikir secara makro, secara besar lah. Secara helikopter view gitu loh. Mau ke arah mana sih ini usaha gitu loh. Hal apa lagi yang menurut lo menjadi perbedaan Barberbox dengan barber lainnya? Oke, yang pertama adalah dari segi stylist dan capster. Itu selalu gue ulang-ulang. Kenapa? Karena kita memang put effort lebih di sana, gitu loh, di pemilihan stylist dan pemilihan capster. Karena at the end of the day, potong rambut, ya hasil potongnya seperti apa, gitu. Jadi kelebihan kita satu dari segi itu. Gitu. Yang kedua, distribusi kita ada di mana-mana. Gampang ditemuin, mudah ditemuin gitu loh. Yang ketiga adalah kita juga mudah untuk di-booking. Kita tinggal kayak buka aplikasi, kita juga ada aplikasinya. Buka aplikasinya, download aplikasinya Barberbox, tinggal kayak booking di sana, mau sama capster siapa, tinggal pilih jamnya, nggak perlu ngantri gitu. Wow. Itu salah satu kelebihannya gitu. Menurut lu sendiri bagaimana sih gambaran bisnis barber untuk ke depannya secara umum? Atau mungkin secara khusus? Barber tuh menarik. Kenapa? Karena industri ini masih berkembang menurut gua. Lebih besarnya lagi industri men's grooming tuh sangat berkembang. Kalau lo lihat beberapa brand raksasa itu mereka dari yang brand cewek aja sekarang ngeluarin yang men's. Itu kenapa? Emang industri cowok ini lagi gede-gedenya gitu loh. Lagi gede-gedenya dari segi skincare, servisnya juga buat cowok-cowok, facial dan lain-lain. Karena dulu mungkin itu tabu, cuman sekarang kayak emang cowok butuh itu gitu loh, butuh investasi di dirinya gitu loh. Jadi di dalamnya itu adalah barbershop salah satunya buat rambut, dan industri ini masih sangat menjanjikan. Berarti pasar belum jenuh ya? Belum. Karena semakin meningkat kesadaran mereka akan appearance dan self-care tadi, semakin meningkat juga kebutuhan akan grooming. Agree. Wah Mir, gue masih pengen ngobrol nih Sob. Tapi kalau sebelum kopi gimana? Yuk, tempat gua aja satu lagi, ada tempat kopinya. Ada lagi? Sambil kita cobain, yuk. Yap. Emir, entrepreneur muda yang lu udah ngelakuin banyak hal, lu udah mencapai banyak hal, lu udah menyaksikan banyak hal nih. So, dari semua hal itu, dari pengalaman-pengalaman lu itu, apa yang begitu paling membekas? Apapun itu, ya. Yang akhirnya ngerubah lu menjadi sosok yang berbeda. Waktu gua semester terakhir di Prasmol, gua tuh ngejalanin satu usaha juga, restoran. Itu bangkrut. Restorannya bangkrut 1 tahun, dan itu sebetulnya tugas kampus. Itu restoran gua tekunin lebih dalam dibandingkan Barberbox sebenarnya dari segi research dan lain-lain. Gitu loh. Nah terus bangkrut, gue shock kan, kaget, rugi. Terus gue ketemu lah salah satu mentor gue, dosen gue juga gitu loh, ketemu. Terus dia bilang, ya udah kalau bangkrut tutup gitu. Sesimpel itu. Kalau bangkrut tutup, relain, katanya gitu. Terus gue kan shock, maksudnya kayak ini lu yang nyuruh juga, di ACC sama mereka juga, beliau juga, tapi ya mereka masih saran sesimpel itu. Terus dia bilang kayak, ya usaha nggak untung aja, rugi juga, begitu juga hidup, bukan seneng doang, susah juga. Jadi ya simpel aja kata dia gitu. Gimana Pak ya, saya bilang gitu, saya kan udah habis-habisan nih buat ini. Ya udah sekarang kamu ajak teman-teman kamu selebrasi lah, makan-makan, selebrasi kegagalan kamu gitu. Terus gue kayak nusuk di sana aja. Apa yang harus diselebrasi, orang gue gagal gitu. Apa yang harus diselebrasiin sih gitu. Akhirnya gue lakuin, tapi ternyata setelah dilakuin tuh bisa lebih apa ya bahasanya, legowo terus start over. Nah itu sebetulnya hal simpel, tapi menurut gue dulu tuh nyesek banget. Sekarang itu pelajaran sangat berharga buat gue. Kenapa? Karena setiap hari pasti ada kegagalan,
setiap ya muter lah, ada keberhasilan juga. Dan di sini gue bukan cuma bisa mensyukuri akhirnya yang namanya keberhasilan, tapi setiap kegagalan tuh gue juga kayak alhamdulillah gitu, bisa disyukurin, jadi lega aja hidup. Maknanya sebenarnya prosesnya buat gue dalam menjalani kehidupan gitu ya. Yang paling penting tuh bisa find the beauty in the process lah, jadi kita benar-benar bisa enjoy di dalamnya, karena ya time goes so fast. Yes. Tiba-tiba udah ini aja, dan kadang kita juga nggak tahu apa sih yang dikejar, kenapa buru-buru gitu kan. Terus nggak pernah ngerasa puas juga. Jadi maknanya tuh ada di prosesnya itu. Oke Mir, tadi kan gue nanya makna hidup buat lo. Sekarang hal-hal apa yang bermakna dalam hidup lo? Banyak banget sih hal-hal yang bermakna dalam hidup gue. Tapi gue kategori ini gini aja. Oke. Gue nge-kategorin, kalau misalnya gue ngelakuin suatu hal dan setelah gue ngelakuin itu dibayar nggak dibayar, gue bisa ngerasa hidup gue jadi punya arti gitu ya. Itu adalah hal yang bermakna buat diri gue gitu loh. Di luar dari spending time with my family, di luar itu ya. Betul. Gue tuh enjoy banget, ngerasa punya arti banget kalau gue bisa solving problem. Oke. Jadi semakin banyak dari satu kategori itu masalahnya, semakin seneng gue dalam ini. Kenapa gue suka bisnis? Karena banyak masalahnya. Wow, that is so nice. Dan bukan jadi gini, ini salah satu gimana ya, alur hidup gue buat ketemu sama passion gue. Gue kira tuh passion gue dulu bisnis. Gue kira passion gue dulu mungkin passion gue ada di potong rambut nih. Padahal itu bukan, that's not my passion sebetulnya. Passion gue tuh ada di problem solving. Problem solving tuh dimana ada rasa ketika gue bisa akhirnya crack code. Oh iya nih, ini selalu menjadi masalah nih, yang akhirnya bisa crack code dan bisa proven, dan akhirnya bisa ada manfaatnya. Itu ngebuat satisfied ya, nggak kebayangkan lah. Wow. Buat gue tuh bisa gimana ya, ngedeskripsinya agak susah, cuman you feel satisfied, you feel you feel life gitu loh. Okay, this is my favorite question. Pantu. Slogan dari Barber Box adalah where a man turns into a gentleman, right? Menurut lo, selain dari appearance, hal apa yang membuat a man turns into a gentleman? Kata-kata itu konotasinya bukan appearance sih sejujurnya. Oke. Kata-kata itu dibuat konotasinya manners. Ini cerita gua ada cerita lucu kenapa itu juga di-create ya. Slogan itu. Dulu gue lagi di kebon, temen gue punya kebon gitulah. Di kebon, terus kayak kita lagi jalan, gua matiin rokok di kebon gitu. Set, ya kan. Terus gue jalan lagi. Simple. Terus tiba-tiba ada kayak petani kebon gitu, dia ngambil puntung rokoknya gitu. Terus dia bilang, Mas, jangan dimatiin di sini, kasihan. Tumbuhannya nggak pernah berbuat salah apa-apa sama Mas gitu. Oh, I like that, man. Des dong. I really like that, ya. Des. Udah tuh gue kepikiran aja kayak anjir malu banget. Maksudnya kayak malu banget gitu loh. Kayak gitu, dan akhirnya di situ gue menyimpulkan, to be a gentleman, everyone can be a gentleman. To be a gentleman itu adalah sifat. Gitu loh, bukan sekedar kayak appearance, bukan sekedar kayak tampilan fisik, tapi sifat. Ketika lo bisa kayak influence orang ke arah yang lebih baik, ngasih contoh orang ke arah yang lebih baik, that's a gentleman things gitu loh. Menurut gue kayak gitu. Dan makna dari where men turn into gentleman tuh itu gitu loh. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan Day Rider episode kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel Super Adventure. Dan pastikan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di Day Rider episode selanjutnya.